Masih membahas terkait dengan penanganan bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Badai pasti berlalu, itu harapan kita semua bergotong royong bersama-sama untuk kemudian bangkit dari musibah yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Saya langsung ke Pak Victor, ada 2 hal kemungkinan tadi sudah ditekankan oleh Prof. Erma dan juga Pak Wono. Terkait dengan mitigasi bencana, ini juga edukasi terus kepada masyarakat dan juga terkait dengan fase pemulihan tadi, meskipun kita masih dalam tanggap darurat, Pak Victor. Silakan. Ya, kalau bicara mitigasi itu kita bicara ke hulu ya, karena di situ sebetulnya BNPB sudah melakukan banyak sekali dan penguatan sampai ke BPBD. Kita merasa bahwa risiko itu dimulai dari desa. Ada program namanya Desa Tangguh Bencana, dan Desa Tangguh Bencana itu kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa dan kementerian terkait. Bahkan kita sudah punya yang namanya katalog ketangguhan. Jadi setiap orang bisa tahu berapa kekuatan desa untuk ketangguhannya, karena memang ada berbagai level. Jadi kita melihat itu sebagai bagian penguatan masyarakat itu harus di desa ya, Desa Tangguh Bencana. Tapi apa yang kemudian masih belum dioptimalkan, Pak Victor? Yang dioptimalkan adalah sudah tentu ketika kita bicara Desa Tangguh Bencana adalah political will dari pemerintah daerah. Pemda. Ini bukan cuma desa, tapi desa dan kelurahan tangguh bencana. Desa karena 2 tata kelola yang berbeda. Artinya ketika kita melihat ini faktor-faktor. Jadi misalnya yang Pratama apa? Desa Pratama itu fasilitas awal sudah punya posyandu, klinik kesehatan, pendidikan itu. Lalu kemudian sudah itu ada yang Pratama, lalu Madya. Madya sudah ditambah, dan nanti Desa Tangguh itu memang yang sudah utama ya, artinya sudah memenuhi. Nah, itu political will. Tetapi ada banyak juga cerita desa-desa destana yang kemudian desa itu merasa bahwa dia tahu risiko itu dan kemudian mereka mampu melakukan secara swadaya dan mandiri. Itu hebatnya Indonesia. Dan itu sifatnya kultural ya. Tetapi ini harus kita dorong. Nah, ketika itu pun dari segi teknologi, jadi ada kesiapsiagaan, ada mitigasi. Jadi sebetulnya 2 hal ini kita masuk dalam bahasanya BNPB itu pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana. Jadi yang mitigasi itu kita sudah tahu mitigasi struktural, lalu kemudian anggaran diperkuat, itu juga mitigasi ya. Lalu kemudian ada asuransi bencana, tetapi yang sudah dilakukan BNPB paling tidak yang baru selesai program dengan World Bank adalah mempersiapkan atau menyediakan pengadaan untuk semua provinsi itu mendapatkan pusat pengendalian operasi. Di situ kita bisa melihat bagaimana pergerakan hujan. Jadi bekerja sama dengan BMKG, ada yang namanya Weather Information System, Early Weather, lalu ada juga Tsunami Early Warning System. Di daerah-daerah yang risiko tinggi, itu semua kabupaten provinsi, tapi kabupaten-kabupaten yang punya risiko bencana tinggi. Nah, ini bisa melihat. Disitulah di Pusdalop situ sebenarnya kepala daerah duduk di situ untuk melihat kemungkinan terjadinya bencana, risikonya di mana. Jadi kalau kita lihat ini di hulu ya. Kalau tadi sudah dikatakan bicara tentang pemulihan. Tapi sebelum itu Pak Victor, artinya untuk bencana di Sumatera ini kan BMKG, BNPB pun juga kemudian sudah memperingatkan, sudah memberikan peringatan kepada seluruh kepala daerah kemudian. 8 hari kalau tidak salah, BMKG juga sudah mengeluarkan untuk bencana Sumatera ini. Betul. Tapi apa yang kemudian masih belum dioptimalkan oleh kepala daerah, sehingga pada akhirnya ini tadi, mitigasi bencananya juga. Kalau memang kita seperti itu, memang sekali lagi kita bicara political will. Ketika bicara tentang early warning system sudah dilakukan, paling tidak pernyataan Pak Kepala BMKG 8 hari sudah diberitahukan, 4 hari, 2 hari. Kita punya yang namanya peringatan dini, harus dilakukan aksi dini. Sekarang malah namanya AMPD, aksi merespon peringatan dini. Dan itu sudah mengeluarkan, dan SK siaga darurat sudah disiapkan oleh kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk mempersiapkan yang sudah dilakukan oleh, peringatan dini yang sudah diinformasikan oleh BMKG. Dan dorongan itu dari BPBD sudah tentu. Jadi BPBD naik ke Bupati, Wali Kota, dan BPBD Provinsi kepada Gubernur untuk mengeluarkan SK siaga darurat. Ini sudah terjadi di semua daerah Indonesia, dan ini bukan yang pertama. Ketika siaga darurat sudah dikeluarkan, paling tidak sudah ada pendanaan, pembiayaan, dan setiap OPD sudah tahu peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi kalau bicara tentang mitigasi seperti itu ya, dan kesiapsiagaan. Sudah cukup lanjutkan yang tadi ya. Kita terkait dengan tadi fase pemulihan yang kemudian juga harus cepat ini. Kondisinya? Ya, memang kalau kita melihat tergantung tingkat kerusakan. Tingkat kerusakan itu yang paling utama kita lihat di sini adalah akses. Dan kemudian tingkat kerusakan itu sudah tentu membangun kembali jalan dan jembatan yang rusak itu tidak mudah. Dan sudah tentu ketika kita bicara pengadaan sumber-sumber energi itu juga menjadi yang paling utama. Tetapi memang
dalam waktu 2 minggu biasanya itu yang dilakukan, tetapi nanti sesudah 2 minggu ada kalau sudah dinyatakan selesai tapi bisa diperpanjang, ada yang namanya transisi darurat. Transisi darurat itu artinya masyarakat masih diberikan biaya hidup oleh Kementerian Sosial. Artinya tidak dibiarkan begitu saja, oh sudah selesai, enggak. Artinya ada, dan kemudian ada hunian-hunian sementara, ada kemudian pengungsian yang harus bagaimana mempersiapkan mereka yang belum sama sekali bisa kembali beraktivitas secara normal. Baik. Jadi itu namanya transisi darurat. Sesudah itu baru nanti BNPB punya alat yang namanya Jitu Pasna, kaji kebutuhan pasca bencana. Itu bahasanya PDNA. Nah, Post Disaster Needs Assessment. Nggak apa-apa pakai bahasa Inggris sedikit ya. Tapi posisi ini pengembangan dari dulu yang namanya DALA. DALA itu Damage and Loss Assessment. Itu hanya melihat yang secara kuantitatif. Tapi PDNA Jitu Pasna kita menggabungkan dengan namanya HRNA. HRNA Human Recovery Needs Assessment. Jadi aspek kemanusiaannya. Oleh karena itu dalam R3P nanti rencana rehab rekon dalam konteks BNPB itu adalah memperhatikan yang pertama itu adalah sosial kemanusiaan dari masyarakat terdampak, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, baru kemudian perumahan, pemukiman, baru kemudian infrastruktur, baru kemudian tempat ekonomi dan kemudian lintas sektor. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi memang ada transisi darurat, tidak langsung kepada rehab rekon dan kemudian kita betul-betul teman-teman yang sedang terdampak itu adalah komitmen pemerintah. Dan pemerintah pusat, karena ini sudah all out, kami akan mendampingi sampai melalui fase-fase ini dengan all out juga. Artinya pembiayaan sudah disepakati oleh Menteri Keuangan. Dan kemudian bekerja sama, senang sekali dengan Pak Bupati Pak Masinton yang melihat secara positif kerja bareng ini, kerja bersama. Dan itu yang kami lakukan. Oleh karena itu menjamin kepada teman-teman warga yang terdampak dalam situasi prihatin, mari kita menghadapi masa Natal dan kemudian nanti juga masa-masa selanjutnya dalam bulan puasa, kita berusaha untuk melakukan maksimal pendampingan dan BNPB beserta dengan semua kementerian lembaga meyakini bahwa dengan bersama kita bisa melakukan ini semua. Badai pasti berlalu. Iya, badai pasti berlalu, itu harapan kita semua. Tapi kemudian Pak Victor, bagaimana pemerintah sudah all out dalam artian Presiden sudah menjamin ini menjadi prioritas nasional. Tapi kemudian masih banyak masukan-masukan. Seharusnya ini menjadi status bencana nasional. Itu yang kemudian di-highlight dan beberapa masukan dari sejumlah pihak, termasuk juga rekan-rekan kita yang ada di Senayan, di legislatif begitu. Bagaimana kemudian BNPB bisa menerangkan apa yang kemudian perbedaan antara bencana nasional, karena memang beberapa indikator ini sudah memenuhi, tapi kemudian masih ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk kemudian pemerintah pusat, BNPB dan juga beberapa kementerian lembaga ini hanya menjadi prioritas nasional saja. Ya itu menarik sekali. Desakan ini memang kami sudah pahami. Kami menghargai, artinya memahami, bukan cuma menghargai. Ini rasa kepemilikan Indonesia. Kita melihat bahkan desakan dari luar Indonesia, dari luar 3 kabupaten ini, dan dari luar Indonesia juga. Tetapi kalau kita melihat ini adalah rasa kepemilikan. Kami apresiasi bahwa kita semua bersimpati dan kita semua ingin melakukan yang terbaik. Tetapi memang ada aturan-aturan, paling tidak dari segi normatif yang kita harus perhatikan. Artinya ada keputusan berjenjang. Keputusan berjenjang itu adalah ketika kabupaten kota merasa sudah menyerah, itu dinaikkan ke provinsi. Dan sampai sekarang, sampai saat ini, provinsi belum mengatakan menyerah. Artinya, kalau itu mau dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional, dan kita percaya pemimpin di provinsi yang tahu persis wilayahnya. Itulah sebetulnya undang-undang kita, undang-undang nomor 24 itu, ruhnya yang paling utama adalah desentralisasi. Artinya, bencana itu lokal. Bencana itu diketahui, yang paling tahu itu adalah pemimpin daerah, dalam hal ini bupati, wali kota. Kalau mereka sudah menyerah, itu yang dilakukan. Sudah ada loh beberapa kepala daerah yang kemudian menyerah dengan kondisi. Di Aceh sudah ada 3 atau 4 bupati. Tetapi kemudian ketika kita melihat rasa ketangguhan yang seperti ditunjukkan oleh Bang Masinton tadi, kita bisa. Artinya kita apresiasi gubernur yang belum mau menyerah atau merasa bahwa dengan data-data faktual di lapangan. Kenapa data faktual itu ada 3 aspek. Sumber daya, mereka melihat sumber daya pusat sudah dilakukan secara proporsional, tetapi bahkan bukan cuma secara proporsional, tapi support dan komitmen yang full. Pak Kepala Badan langsung ke Sumatera Utara, Sestama langsung Sumatera Barat, lalu Pak Deputi 4 langsung di Aceh.
Dan bukan hanya itu, semua kementerian lembaga terlibat, tetapi bukan hanya itu, sumber daya, lalu kemudian yang kita lihat adalah bagaimana kesiapan pemerintah daerah juga, mereka yang tahu persis porsi anggaran dan porsi kekuatan mereka. Dan yang ketiga, kalau kita melihat bahwa proses pemulihan yang sedang terjadi. Itu yang pasti mereka yang tahu persis, kalau akses sudah dibuka, mereka tahu daerah mereka. Sehingga, maaf saya katakan, mungkin kita yang di nasional bisa melihat ini sebagai sesuatu, memang saya tidak menafikan ini sesuatu yang sangat mencekam, kemudian membuat masyarakat merasa kehilangan dalam tanda kutip putus asa, maksudnya tidak ada pertolongan. Tetapi dengan kepala daerah yang punya komitmen, saya yakin, saya ingin mengatakan terima kasih kepala daerah yang sampai saat ini, bukan saya katakan belum menyerah, tetapi meyakini bahwa proses perbaikan sedang terjadi. Dengan gotong royong semua pihak kemudian itu tadi salah satunya Pak Victor. Baik, itu yang kemudian harus dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana masukan dari semua pihak atas status bencana nasional. Sudah dijawab oleh Pak Victor. Tapi kemudian saya kembali lagi ke Prof. Emma. Prof, kalau berbicara terkait dengan upaya-upaya yang kemudian sudah dilakukan BNPB, salah satunya modifikasi cuaca, begitu. Nah, apakah juga modifikasi cuaca ini juga cukup efektif begitu untuk mengurangi curah hujan yang cukup ekstrim di beberapa daerah, dan bagaimana kemudian kita harus memitigasi, lagi-lagi meminimalisir bencana yang terjadi setelah adanya cuaca ekstrim atau sinyal dengan kondisi banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera ini? Ya, kalau saya fokus ke lebih baik kita membangun sebuah sistem yang solusinya bersifat jangka panjang. Jangka panjang, apa tuh? Pertama, karena kita lihat dampak perubahan iklim itu, ini akan terus-menerus terjadi loh, yang mirip kayak gini, lebih sering loh gitu. Sesuatu yang kita anggap kecil dalam skala meteorologi mikro menjadi meso menjadi global gitu ya, sinoptik, karena udah ratusan kilo, 3 provinsi loh yang terkena gitu kan, dari efek pusaran badai itu. Kenapa terjadi hari Rabu? Ya karena ada badainya. Di hari Rabu itu mendarat dia di Sumatera, gitu, melalui Langsa, dan dia anginnya itu sirkulir gitu, muter di situ, dan disertai dengan membawa curah hujan yang ekstrim. Kan itu mekanismenya. Nah, agar tidak terjadi yang seperti ini lagi, karena cuaca itu acak loh, acak sekali gitu. Artinya ini bisa terjadi di mana aja kalau kita bicara resiko. Semua itu beresiko tinggi di Indonesia. Nggak bisa kita hanya mengatakan wilayah tertentu aja. Kalau mekanisme pegunungan memang yang gunung, tapi kalau kita bisa kok bicara pantai, dia juga kena risiko gitu. Kita ingat bahwa ada beberapa kondisi yang badai itu masuk ke laut begitu, menimbulkan banjirop, itu pernah terjadi 2020, sepanjang rob di pesisir, Pantura dan pesisir selatan itu terkena efek juga begitu kan. Dan ini belum kita bicara soal kenaikan air muka. Iya, artinya ini kita perspektifnya di hulu adalah dampak dari perubahan iklim ini kan. Ini yang mesti kita solve ke depan gitu. Jadi saya membahas mitigasi itu bukan kalau jumlahnya masih sedemikian banyak, berarti kan kita harus membuat terobosan. Untuk solusi jangka panjangnya ini mesti ada. Terobosan jangka panjang seperti apa yang kemudian harus salah satunya misalnya tadi misalnya saya menghargai upaya BNPB yang sedemikian, tapi kan ini berarti ada sesuatu gap tadi dengan tidak adanya respon gitu ya yang sesuai, yang seperti yang diharapkan. Andai kata itu memang sudah ada informasi ya, kita bisa membedahnya lagi seberapa akurat dan seterusnya gitu ya, yang berkaitan dengan benar-benar badainya nih, yang nggak terbayang di kita gitu, karena literasi kita kan masih sangat sedikit, badai nggak akan masuk kita dan seterusnya kan gitu. Nah ini membuka mata kita bahwa hal seperti ini bisa setiap tahun sekali terjadi. Karena itu butuh, kalau menurut saya mengusulkan atau merekomendasikan ini seperti kebutuhan kita untuk membuat sebuah komite, ya kan, komite khusus untuk cuaca ekstrim yang relate dengan perubahan iklim. Karena semakin sering terjadi, nanti di situ akan duduk dewan-dewan artinya ahli-ahli di berbagai bidang begitu ya yang berkaitan dengan cuaca ekstrim ini. Karena dampaknya sudah sangat luar biasa gitu. Membentuk sistem jangka panjang tadi, betul, kebijakan salah satunya. Betul, salah satunya adalah komite ini nanti punya garis komando yang kuat gitu ya, karena dia memberikan input kepada presiden. Tidak tumpang tindih dengan BNPB? Saya kira tidak, karena di situ nanti ada wakil juga dari BNPB, ada wakil juga dari BMKG, kemudian juga ada mengikut sertakan pakar hidrologi, pakar lingkungan, pakar iklimnya di situ. Karena sebenarnya hulunya ini kan
adalah perubahan iklimnya. Ya. Perubahan iklim apa yang bisa kita lakukan sih menghadapi perubahan iklim? Kan belum sistematis. Baik. Yang kita butuhkan tuh respon yang sistematis. Sistematis itu artinya berjenjang dan cepat. Kita itu bicara soal kecepatan respon gitu. Itu yang saat ini bahkan ada gap, masih ada gap soal respon ini. Dan BNPB bekerja sendiri gitu selama ini. Kasihan gitu. Oke. Ya kan? Kalau itu misalnya ada sebuah komite, karena kita memandang seperti KNKT, ada keselamatan transportasi, tapi itu kan pasca. Dulu DNPI. Yang kita ingin perkuat itu adalah perannya, supaya minim resikonya, dan itu harus concern. Negara ini harus mencoba membuat solusi itu. Oke. Gitu. Itu Saya yang kira kemudian menjadi fokus dari Prof. Verba tadi yang sudah katakan. Tapi Ya. kalau bicara lagi Pak Wono, ini yang kemudian juga selain membentuk sistem tadi dan juga ini outputnya nanti kebijakan dan juga suatu hal yang besar untuk bermanfaat. Tapi kemudian apa yang sudah dilakukan pemerintah? Kemudian menginvestigasi tadi kayu gelonggongan yang sangat luar biasa pada saat ikut banjir bandang ini begitu. Apa saja yang kemudian harus dilakukan lagi setelah bencana ini berlalu? Ya, ini tadi dua hal yang menurut saya kita harus sadari bersama ya. Percaya atau tidak gitu misalnya tadi isu perubahan iklim ya. Bu Ero udah bilang panjang lebar. Pertanyaannya isu perubahan iklim ini kan nyata adanya. Ya, dampaknya sudah benar-benar kita rasakan yang tidak bisa dibantah. Kedua, kalau dari kasus yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah kerusakan lingkungan, ya kan? Kerusakan lingkungan ini kita sadari atau tidak? Kita pahami atau tidak bahwa kerusakan lingkungan? Tadi sudah tahu perubahan iklim, begitu ada ancaman badai, ditambah dengan kerusakan lingkungan, dampaknya kan juga semakin nyata. Nah, ini faktanya. Maka kita harus melihat lagi kembali. Pertama adalah yang tadi Pak Victor sudah ceritakan, apakah di dalam RPJMD kota, kabupaten, dan provinsi memasukkan anggaran untuk tanggap bencana. Berapa persen anggarannya? Ini juga menjadi penentuan nanti di dalam RAPBD-nya. Kalau mau menjadi patok 2% misalnya, apakah seluruh wilayah tadi menyediakan dana? Karena tidak mungkin dengan dana yang sangat terbatas kita melakukan banyak hal tadi ya, upaya pemulihan, perbaikan, dan sebagainya. Jangan-jangan kurang dari 2%. Nah, jangan 2%. Apalagi dana dari BNPB apalagi sangat berkurang dari tahun ke tahun. Betul, ini kan akan menyulitkan upaya-upaya pemulihan, apalagi tadi dan jangka panjang begitu. Nah, ketiga yang tidak kalah penting tadi, kita sudah tahu kerusakan lingkungan. Apakah rencana tata ruang wilayahnya, lihat dari kota, kabupaten, provinsi tadi dilakukan audit. Sudah tahu ini menjadi hutan mangrove atau hutan lindung misalnya, untuk melindungi kawasan resapan air, tetapi dalam faktanya itu berubah menjadi alih fungsi lahan seperti itu. Dan alih fungsi lahan itu siapa yang memberikan izin? Itu kan masih pemerintah, kan? Baik itu pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Nah, hal ini yang menurut saya harus diaudit oleh kementerian terkait misalnya. Kalau tidak itu, maka kita akan mengulangi kesalahan sama ya, bencana yang sama tinggal berubah tempat nanti. Pak Victor yang pusing karena tinggal bergeser aja nih Bu Irma ya. Artinya ini menjadi momentum untuk kemudian melakukan audit ini salah satunya ya. Harus jadi momentum semua ya. Kementerian tadi misalnya Kementerian ATR lakukan audit tata ruangnya. Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan lakukan kembali reboisasi ataupun upaya perbaikan lingkungannya misalnya. Kemudian Kementerian PUPR tadi ya, kemudian PU membangun infrastruktur yang tanggap bencana, Kementerian Perumahan juga memastikan seluruh hunian tidak berada di tanah yang longsor misalnya, tanah-tanah yang medan rawan longsor misalnya. Jadi ada pembagian tugas dari masing-masing kementerian dan kita hanya punya waktu yang sangat sempit tadi. Ya waktu emas tadi, kenapa? Kita biasanya bekerja berdasarkan kondisi saat ini ya. Begitu kondisinya berubah, kita akan beralih ke masalah berikutnya. Nah ini tipe-tipe yang menurut saya juga harus menjadi pemahaman dari seluruh kementerian terkait. Jadi bukan hanya BNPB, kasihan kalau namanya BNPB, BMKG misalnya. Sementara faktanya upaya perbaikan, pemulihan itu ada di kementerian-kementerian terkait tadi. Nah ini PR besar menurut saya yang kita harapkan Pak Presiden bisa melihat untuk memberikan instruksi kepada Menko-Menko. Karena Menko-nya kan berbeda-beda ya. Ada Menko PMK, ada Menko Infrastruktur, di mana pembagian tugasnya juga harus jelas ke kementerian terkait. Oke, Prof. Vero menambahkan terkait apa yang kemudian tadi sudah disampaikan? Ya, saya sepakat bahwa ada tim investigasi, begitu ya, saatnya untuk berbenah dan mengambil ini sebagai lesson learned, gitu ya. Bukan hanya soal anggaran, tapi peningkatan kapasitas, memahami secara pasti begitu bahwa dampak perubahan iklim itu sudah severe gitu, sudah parah, dahsyat gitu ya. Karena kan sebentar lagi di NTT begitu
nanti ada badai vortex lagi gitu kan di bulan Badai Desember vortex, ini. Artinya bulan Desember. vortex yang bisa muncul di perairan timur, gitu kan? Bisa dijelaskan hal-hal secara yang- singkat, Prof. Ya, ya, Ini kan ya. kalau BMKG Artinya- memang sampai dengan Januari curah hujan, tapi jangan lupakan Ya, ya, juga ya. curah hujan sampai April loh ini. Iya, Iya, musim iya, hujan iya, kan. iya. musim Iya, hujan terus April. silakan Prof, secara Ya, singkat mungkin ini ya, untuk mungkin- mengantisipasi juga Ya, bagi artinya masyarakat. di bulan Desember ini itu sudah ada ini pertumbuhan badai yang baru Oke. di Samudra Hindia. Yang satu di perairan di dekat dengan barat daya Banten dan Sumatera bagian selatan, Bengkulu. Satu lagi di perairan timur gitu kan. Low pressure systemnya ada 2. Nanti gimana nih kalau 2 ini berkembang begitu kan? Karena kita melihat bahwa dari data yang ada begitu ya, dari prediksi yang musiman ini akan tumbuh gitu loh, akan tumbuh dan puncak-puncaknya ya mungkin Nataru itu gitu, dasarian ketiga di bulan Desember. Kebayangkan ini kan berarti harus siaga lagi nih gitu. Tapi narasi ini kan memang harus dibangun untuk kesiapsiagaan kan, bahwa Desember ini kita nggak lepas dari pertumbuhan bibit baru yang tentu harus kita pantau terus apakah berkembang atau meluruh. Kita berharap meluruh. Tapi kan tadi ada worst skenario-nya. Gitu ya. Dan itu adalah kebijakan yang andil di situ, kebijakan, respon yang cepat, itu kan soal komando, soal segala macam. Nah itu bagaimana memperbaiki ke depan nih. Jadi memang ini momentum kita untuk mengatur secara sistemik dan agar respon-respon itu bisa secara cepat dilakukan. Jadi seperti itu kira-kira. Momentum kita begitu Pak Victor, untuk kemudian apa yang sudah disampaikan Pak Wono, Prof. Hermain tadi. Jangan sampai terlewati nih momentum ini, begitu untuk memperbaiki segala sesuatu. Ya, terima kasih. Masukan dari 2 orang ini sangat menolong, sangat mendukung kami Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dalam tanda kutip seringkali karena bukan saya tidak harmonis, tapi kurang jalannya koordinasi multisektor itu membuat harus menjadi pelaku utama ketika tanggap darurat, dan di dalam tanggap darurat itu biasanya respon masyarakat paling tinggi dan sangat sensitif. Dan oleh karena itu untuk mengurangi ini ada game yang mengatakan disaster is everyone business. Jadi bencana itu tanggung jawab kita semua, ada pentahelix, multihelix. Kalau lambang BNPB ini segitiga ini artinya dalam lagu Marsnya itu adalah pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Ini yang harus kita bareng. Dan semua kementerian lembaga tadi terima kasih Pak dan Ibu yang mengatakan kita harus sama-sama. Ini momentum kita bersama, kembali kita rembuk dan kemudian melihat bahwa bencana ini itu adalah bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Dan kultur kita sejak Indonesia dijadikan Gemah Ripah Lojinawi, itu adalah bagian yang tidak terlepas dari segala macam ancaman bencana. Dan untuk itu mari kita kurangi resiko bencana. Mari kita kurangi resiko bencana. Pak Victor, singkat saja, apa yang kemudian Anda sampaikan kepada masyarakat? Tentunya tidak hanya saudara-saudara kita yang saat ini mencoba untuk bangkit, mencoba untuk pulih, tapi juga jangan lupakan juga saudara-saudara kita yang saat ini juga harus waspada terhadap potensi bencana yang mungkin tadi Prof. Hermain katakan ini kapanpun bisa terjadi. Apa yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan adalah kita harus mengubah habit. Melihat COVID kita bisa melakukan perubahan. Artinya kita bisa mengubah gaya hidup kita untuk sadar bencana. BNPB punya satu alat yang sederhana namanya Inaris. Itu bisa di download aplikasi personal. Anda tahu di mana daerah Anda berada, ancaman apa yang ada, lalu kemudian resiko apa yang kemudian paling memungkinkan terjadi di situ, dan hidup berusaha untuk pertama jangan buru-buru lari dari daerah bencana, tetapi berusaha hidup harmonis, tetapi yang paling utama adalah hidup tangguh. Hidup untuk melihat bahwa bagaimana kita di Indonesia yang mempunyai berkat alam yang luar biasa, kaya, tetapi kalau kita sembarangan merusak, kita akan menjadi korban atau kita mengorbankan orang lain. Oke, itu apa yang kemudian disampaikan Pak Victor. Singkat saja Pak Wono. Ya, yang tadi saya katakan paling nggak ada 3 kata kunci ya. Momentum ini kita punya waktu emas. Jadi ini harusnya menjadi pembelajaran semua pihak, kementerian terkait, kemudian tugas dari pemerintah daerah juga jangan dilewatkan ya. Karena jangan sampai kita belajar untuk bencana berikutnya tapi tidak siap gitu. Karena tadi kan musim hujan masih panjang. Dan harus disadari musim hujan kan terjadi setiap tahun Mas ya. Jadi artinya ancaman bencana itu terjadi setiap saat selama kita hidup di Indonesia. Itu PR pertama. PR kedua yang juga di pembelajaran sekarang ini bagaimana daerah-daerah segera menyiapkan diri tadi. Bu Herma udah bilang ini tidak hanya di Sumatera tetapi juga akan berjalan. Bagaimana
kesiapan daerah, apalagi dengan TVRI tadi, daerah di Jawa, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, apakah juga melakukan kesiapan juga. Ini kita berkejaran dengan waktu ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, ini kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk membangun tadi Pak Victor bilang, masyarakat yang tangguh bencana. Oke, langkah kecil apa sih Pak Wono yang kemudian harus kita lakukan untuk sama-sama mengembalikan kondisi ekologis dengan lingkungan yang... Ada 3 ini juga. Ya. Maka yang pertama adalah 1, pemerintah, baik mulai dari pusat, provinsi, daerah ya, melakukan tadi audit atau merefleksi ya, tata ruangnya bagaimana, rencana pembangunan bagaimana, RPJMD-nya bagaimana, RAPBD-nya bagaimana. Tanpa tidak kejelasan itu kita akan mimpi ya, tidak menyiapkan itu semua. Kedua, yang tidak kalah penting masyarakat ya. Masyarakat tahu dia tinggal di daerah yang rawan bencana, bagaimana kesiapan tangguh bencananya tadi untuk siap siaga selama 24 jam misalnya. Dan ketiga, ini ke depan ya. Ke depan harusnya pihak yang tadi disebutkan seperti lembaga, terus kemudian perusahaan dan sebagainya, mari kita membangun sebuah kawasan itu yang ramah lingkungan, yang lestari dengan alam. Bagaimanapun juga, apapun yang akan kita lakukan itu berdampak kita langsung juga. Ya, jadi ini mungkin PR yang harus kita jadikan pembelajaran berharga. Baik, Prof. Herma, apa yang kemudian menjadi catatan Anda terkait dengan mitigasi jangka panjang yang mungkin bisa Anda sampaikan juga pada masyarakat yang menonton acara ini? Iya, saya kira singkat saja bahwa bumi ini, alam ini sudah rapuh. Tanpa kita melakukan kerusakan atau apapun sudah rapuh. Iklim juga sangat rapuh begitu ya. Dua-duanya ini dampak dari perubahan iklim sudah semakin nyata dan itu semakin meningkatkan resiko kita menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang semakin meningkat. Setiap hari, setiap bangun tidur, coba lihat prediksi dari BMKG yang menyatakan hari ini tuh hujan apa enggak sore hari. Hujannya parah atau tidak. Apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Apakah ada badai atau tidak? Pengetahuan itu sangat penting supaya kita punya kesiapsiagaan dan punya sensitivitas terhadap respon untuk evakuasi mandiri apabila itu diperlukan. Saya kira itu yang paling sederhana. Dan satu lagi harus dibentuk sebuah sistem solusi jangka panjang. Salah satunya adalah rekomendasi dari saya membangun atau membuat komite cuaca ekstrim Indonesia sebagai salah satu bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menghadapi mitigasi dampak perubahan iklim. Oke, Pak Victor singkat saja terakhir untuk masyarakat. Untuk masyarakat, mari kita bangun budaya tangguh bencana. Dimulai dari diri sendiri. BNPB punya program namanya Keluarga Tangguh Bencana. Dan kalau Anda menjadi bagian dari masyarakat, desa dan kelurahan, bangunlah di desa dan kelurahan tangguh bencana. Dan kemudian selanjutnya kita berharap bahwa kita tahu resiko kita, kurangi resiko, siap siaga, dan lakukan yang terbaik untuk kita bisa selamat dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai juga selamat. Salam tangguh. Salam tangguh, itu yang kemudian ditekankan oleh semua pihak. Artinya ketika pemerintah sudah hadir, BNPB, kementerian, lembaga, dan semua pihak juga hadir, akademisi, pengamat, dan seluruh pihak termasuk media juga hadir. Kembali lagi, kesadaran dari diri kita pribadi. Apalagi kesadaran terhadap diri kita pribadi sebagai individu yang kemudian lahir dan juga besar tumbuh di negara dengan 1001 bencana. Artinya kita juga harus siap segala sesuatunya. Termasuk juga hal-hal yang sudah dituliskan oleh Pak Victor, semua pihak yang terlibat dalam memberikan yang terbaik untuk panggilan kemanusiaan. Ini semua warga terdampak mendapatkan perlakuan setara dan juga perhatian maksimal untuk pemulihan terbaik. Itu yang kemudian menjadi harapan dari Pak Victor yang sudah dituliskan di logo Arah Angin TVRI. Prof. Herma juga semoga lekas membaik dan recovery berjalan dengan segera untuk bencana di Sumatera dan tidak lagi ada bencana serupa di masa mendatang. Amin, harapan kita semua. Mitigasi bencana juga harus melaksanakan aksi iklim yang berkelanjutan. Itu pesan-pesan yang disampaikan Pak Wono. Kita tunggu arah angin seperti apa, kita berdoa yang terbaik. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang kemudian tertimpa musibah di Sumatera, kita terbangkan terlebih dahulu. Harapan dari arah angin kali ini dan kemudian menjadi bagian akhir jumpa kita di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Victor, terima kasih Mas Woro, terima kasih juga Prof. Herma sudah bergabung bersama kami. Kita doakan yang terbaik. Sekali lagi turut berbelasungkawa atas saudara-saudara kita. Mari kita berdoakan yang terbaik dengan kondisi yang ada saat ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Victor.